melanjutkan ibadah sekolah minggu hari ini ya. Kita angkat pujian Bapakku Datang.
kita bohong dan nakal, adik-adik katakan no way, nggak boleh ya kak, itu nggak baik. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Kita akan ujian apa kak? Firman Tuhan kudengar. Halo adik-adik, shalom. Jumpa lagi sama Kanela di sini. Kakak senang sekali bisa menyapa kalian pada kesempatan ibadah online saat ini kembali. Apa kabarnya kalian adik-adik? Kakak percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab kalian, telinga kalian, dan duduk yang manis, ya. Tema firman Tuhan hari ini kakak beri judul Kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih.
Pernah nggak adik-adik dijanjikan sama papa atau mama untuk dibelikan hadiah? Misalnya saat kalian lagi ulang tahun atau pas kenaikan kelas, dapat peringkat kelas yang terbaik. Wah, kakak percaya pasti kalian senang ya. Kalian pasti semangat mau mendapatkan yang terbaik. Apalagi kalau janji itu ditepati sama orang tua kalian. Firman Tuhan saat ini kita mau belajar tentang janji Allah kepada manusia mengenai juru selamat manusia. Kita mau buka Alkitabnya ya. Wah, Alkitab kakak tebel ya. Adik-adik di rumah Alkitabnya sama seperti kakak atau kalian lebih kecil? Kakak rasa sama ya. Semua Alkitab isinya sama, cuma ada yang besar dan juga ada yang kecil. Menurut kalian, apakah Alkitab itu sama dengan buku pelajaran adik-adik? Atau komik? Biasanya anak-anak suka ya baca komik ya. Atau majalah? Menurut kalian sama nggak? Tidak ya adik-adik. Alkitab berbeda dengan buku-buku yang tadi sudah kakak sebutkan. Kenapa? Karena Alkitab ini di dalamnya berisi tentang firman Tuhan, janji-janji Tuhan dan perintah Tuhan kepada manusia. Ada banyak tokoh Alkitab yang menerima janji-janji Tuhan dan semuanya digenapi. Kakak ambil 3 contoh ya. Yang pertama, kepada Bapak Nuh. Pasti di sini adik-adik semua sudah tahu cerita tentang Nuh. Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 11. Kakak bacakan ya, adik-adik dengarkan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Apakah Tuhan menggenapi janjinya dengan bapakmu? Digenapi ya adik-adik. Yang kedua, Bapak Abraham. Allah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham diberkati oleh Tuhan. Terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Kakak bacakan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham? Ya, betul adik-adik. Selanjutnya, tokoh Alkitab yang ketiga, Musa. Allah berjanji kepada Musa akan menyertai Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 12. Kita baca lagi ya adik-adik ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah adik-adik, Allah menggenapi janjinya kepada ketiga tokoh Alkitab yang tadi sudah kakak sebutkan. Mengapa sih kita harus menepati janji kita adik-adik? Menurut kalian kenapa? Karena kalau kita menepati janji, kita mau orang percaya kepada kita. Dan dengan menepati janji itu bukti bahwa kita mengasihi mereka. Begitu juga dengan Allah adik-adik.
Allah menepati janjinya kepada manusia. Karena Allah mau manusia percaya kepada Allah dan tahu bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Begitu banyak janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Banyak sekali, tidak bisa dihitung satu persatu. Tapi ada satu janji Tuhan yang sangat spesial, yang sangat indah dan sangat luar biasa untuk semua umat manusia. Adik-adik tahu apakah janji itu? Ya, janji itu adalah Allah berjanji mengirimkan seorang juru selamat untuk manusia. Kenapa manusia butuh seorang juru selamat, adik-adik? Karena manusia telah berdosa. Manusia berdosa. Hidup manusia terpisah dari Allah. Kemuliaan Allah hilang dari manusia. Karena itu manusia butuh seorang penyelamat. Adik-adik masih ingat? Awal mula dosa masuk ke dalam dunia ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Saat itu Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Makan buah pengetahuan baik dan jahat yang seharusnya dilarang Allah untuk dimakan. Tapi mereka makan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Sejak saat itu manusia berdosa. Manusia hidup di dalam kegelapan, terpisah dari Allah. Karena itu Allah menyediakan seorang juru selamat untuk menebus dosa manusia. Apakah Allah menepati janjinya untuk memberikan seorang juru selamat, adik-adik? Tentu. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Kakak bacakan ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di kitab lain juga mengatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Adik-adik, Allah menepati janjinya untuk mengirimkan seorang juru selamat menebus dosa manusia. Sebelum juru selamat itu datang ke dunia ini, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, Allah sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Kakak baca ya. Di dalam kitab Yesaya tertulis Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam kitab Matius 1 ayat 23, perkataan yang sama. Kakak bacakan ya adik-adik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah penggenapan janji Tuhan, membuktikan bahwa Allah itu kasih. Hari boleh berlalu, tahun boleh berlalu, ratusan tahun berlalu, ribuan tahun berlalu,
Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Karena Dia adalah Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau menerima janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kakak ajak. Itu bisa kita dapatkan pada saat kita mau tetap setia, taat, dan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhannya kakak akhiri sampai di sini. Kita mau berdoa ya. Tapi sebelumnya kakak mau baca ayat hafalan untuk kalian nih. Terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kakak bacakan ya adik-adik. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhannya kakak akhirnya sampai di sini. Kakak mau berdoa ya. Kalian tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia ini, Engkau mau menyelamatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk kami menikmati janji-janji Tuhan, untuk kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga nantinya. Meteraikan firman-Mu di dalam tanah hati kami yang paling baik Tuhan, biar firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.